Oke, grup C boleh ya, Mimin? Ada Belanda, Ditampilin grafisnya. ada Belanda, ada Ukraina di situ. Bukan, ada Belanda, Ukraina, Austria sama Makedonia Utara. Makedonia Utara ini kejutan Makedonia Utara. Ini debut pertama mereka loh. Iya loh. Debut pertama mereka. Goran Pandev itu usia udah 37 tahun di Genoa itu. Gokil ini pemain. Iya, ya, salut sih, hero banget lah. Mereka menyingkirkan Georgia ya. Nah, Georgia di dalam playoff. Ini luar biasa. Jadi ada dua tim debutan saya pikir di Euro ini. Di Euro 2021 nanti. Ada Finlandia satu. Makedonia Utara. Makedonia Utara. Oke. Ya kalau yang lalu kan ada Islandia kan. Islandia. Nah sekarang Finlandia. Sama Makedonia Utara. Dan tidak ada yang menyangka bahwa Makedonia Utara loh. Nah. Makedonia Utara. Buset, Makedonia lolos. Ini negara dari mana nih? Pas nemu nama Goran Pandev baru. Wah, naik langsung ya. Oke, prediksi Propans. Siapa yang akan menemani Belanda? Udah pede aja Belanda lolos. Ya iyalah. Salah satu pasti Belanda. Salah satu. Tapi kan sepak bola juga bisa terjadi apapun di sana. Austria dan Ukraina tidak boleh dianggap enteng. Ya, ini dua tim yang saya kira sama, kuatnya sama. Tapi saya lebih condong memilih Ukraina. Kenapa Muropan? Karena ada nama besar Seva di situ. Bukan sebagai pelatih Seva punya nama besar ya, Seva. Tetapi di grup penyisian mereka di Euro itu mereka di atas Portugal loh. Ukraina 3 poin di atas Portugal. Jadi mereka juara grup, Portugal juara 2 untuk mereka bisa lolos. Jadi ini bayangin mereka bisa di atas Portugal sebagai juara bertahan di Euro 2016. Itu runner up. Padahal posisi Ukraina saat ini di Nation League itu terseok-seok kan. Dia berada di grup dengan Jerman, dengan Swiss dan Spanyol. Dan akan menghadapi Jerman nantinya kan. Udah bahas tadi. Jadi dan pasti dia udah out lah. Dia udah pasti out. Ya akan berebut di sini kan antara Spanyol dan Jerman tentunya di sini. Mungkin Ukraina memang fokusnya ke Euro karena gengsinya atau hadiahnya lebih kecil mungkin. Dan dia bisa juara grup luar biasa. Saya pikir pasukan dari Seva ini. Dan bukan tidak mungkin mereka akan membuat kejutan. Namun satu tim di sana Belanda saya pikir. Kalau bisa mengulas enak di Belanda. Belanda, Ukraina. Dan Austria tidak boleh anggap enteng. Bukan tidak mungkin Austria ada di posisi kedua. Itu David Alaba ada di situ loh. Betul. Ya kan, ini tim yang tidak boleh kita anggap remeh juga. Terus Makedonia boleh Bung Nopan memprediksi atau menganalisa ini tim ya hanya mengandalkan Goran Pandev aja yang pemain sudah senior, kenapa sampai bisa lolos? Sangat sulit ya, karena dia berada dalam playoff dengan tim yang memang sangat merata. Kan tadinya ada 16. Itu dibagi dalam 4 untuk playoff mereka itu dengan jalur-jalur mereka, dan mereka berada dalam grup playoff dengan tim yang hampir sama. Jadi boleh dibilang menguntungkan. Jadi dia tidak ada dengan Irlandia atau Irlandia Utara, Scotland, ya kan, atau Hongaria. Itu berbeda. Nah, di sini dia bisa ambil. Nah, makanya terakhir kan dia bisa menang lawan Georgia kan. Ya, tapi apapun yang harus dikatakan bahwa ini sejarah buat mereka. Walaupun mereka hanya menjadi pemanis di grup C, mungkin saya pikir akan berbuat sesuatu. Banyak angka yang akan dihajar oleh Belanda. Ukraina kita tahu sama Austria, tapi Makedonia Utara ini sudah menorehkan sejarah. Lolos aja sejarah ya. Iya, sama apalagi seperti Islandia nanti bisa nahan seri atau mengalahkan Belanda. Apalagi kalau mereka bisa lolos. Luar biasa Makedonia Utara ini. Kita ngobrol langsung sama Jebretim yang dari Belanda nih, Axel. Halo Axel. Ya, selamat malam. Yakin nih lolos Belanda nih. Axel, Belanda bagaimana? Iya, selamat. Excel Belanda bagaimana Belanda? Jadi saya ingin menjelaskannya dalam bahasa Inggris, oke ya? Ntar dulu ditanya, Excel di mana Belandanya? Sama Bung Roman. Saya di Apeldoorn, tempat lahirnya Peter Bos. Peter Bos. Excel Belanda bagaimana Belanda? Menurut Excel Belanda bagaimana dulu? Ya, saya menjelaskannya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya, Bung? Boleh, pakai bahasa Belanda juga nggak apa-apa. Okay, so we've seen that in the previous match against Spain, how Netherlands is playing tight with the Spanish team. But what I'm trying to say in here is that if you see Frank de Boer is experimenting with the team. He played the first half with the players on the bench, and then in the second half he made 5 changes within the game. Yeah. And I've heard that some people are complaining why Van de Beek is playing, why Joel Veltman is playing. People have to understand that in here Frank de Boer is trying to give chances to these 2 players to gain self-confidence. That's what managers for. All right. Because Van de Beek and Joel Veltman, they don't have really much time playing it in their clubs. Not in Brighton, not in Man United. That's why he gave them a chance to gain self-confidence. That's very important. And the way how they play with a high pressure, but they are not aware of the consequences within the negative transition. Okay. In the negative transition, they are very bad.
their defending organization is really poor. That's why in the first match you can see that Spain playing really well. They create lots of chances. But then in the second half, you can see that they start to gain momentum. They're playing really well in the second half. And what I'm trying to say in here is that the Netherlands got a chance, but at the same time, they cannot underestimate the other teams like Ukraine or North Macedonia or even Austria. For example, I heard two of the pundits in the Netherlands. One of them are asking, do you think that this group is easy? We can survive from here or not? One of the pundits said, we can survive. We're Netherlands. We're strong. But on the other side, there are also another pundit. He said that, no, you cannot underestimate Ukraine. For example, Bung Nico, you know that Mauro Tassotti and Shevchenko is in the Ukrainian staff, right? You see the Milanist is in there, and you cannot underestimate that. Yes. You know? You can see, so there's a power within the Ukrainian team. That's what I can say about the Netherlands team. Oke, jadi ada mau analisa lagi? Jadi lu masih tetap optimis atau mengikuti pandit yang tetap nggak bisa tidak bisa menjagokan Belanda menganggap enteng di grup ini? I will say I'm still optimistic with the chances, but at the same time you cannot underestimate because you know that Ukraine is a strong team. Austria could make surprises. Yeah. But I'm optimistic. Netherlands will qualify at the end of the day. Sama seperti Bung Ropan. But you have to remember that also other team you have to take account. You know, you cannot let them out. Gitu Bung Ropan. Jadi menganalisa dari pertandingan lawan Spanyol gitu kan. Ada perlu diperbaiki adalah transisi permainannya dari Belanda sendiri. Terutama di babak pertama tidak begitu bagus, di babak kedua kata Axel ya sedikit ada perubahan tapi ya begitu aja gitu. Yang dia harus waspadai kan Ukraina, kemudian Austria itu. Gimana Bung Ropan? Iya, tapi itu kan analisanya. Bagi De Boer ini kan ini suatu hal yang saya pikir agak buruk juga kalau bisa melihat ya. Bahwa empat pertandingan mereka tidak bisa menang. Betul. Bagi seorang pelatih Belanda ini mungkin jarang terjadi ya. Iya. Tapi ini kan pertandingan persahabatan lawan Spanyol yang pasti dia akan bisa melihat bisa melihat di mana letak kelemahan dari tim dia sebelum untuk tampil di Berarti Euro. Bung Ropan ketika menghadapi pertandingan nanti yang akan berlangsung nanti ini menjadi tolak ukur terakhir. Kalau sampai gagal lagi, ini PR, warning buat Belanda. Oh iya, saya pikir ini kan tidak menang dalam 4 pertandingan kan ini satu hal yang tidak bisa diterima saya pikir. Namun masih ada harapan saya pikir. Masih ada harapan karena mereka berada di grup C ya. Ukraina, Austria dan Makedonia Utara, saya pikir mereka bisa ambil. Secara hitung-hitungan kalau bisa dilihat dan apalagi ini kan butuh mental. Pemain-pemain Belanda saya pikir di atas rata-rata dari Ukraina dan Austria. Mereka punya mental turnamen yang bagus. Ya, ini akan menguntungkan buat Belanda dengan kedalaman permainan mereka. Tidak mungkin saya pikir kita bisa melihat bahwa hasil uji coba itu menjadi ukuran ketika tampil di turnamen yang sebenarnya. Siapa tuh nanti ada sesuatu yang membuat Belanda. Dan saya mengharapkan ini mereka bisa mengembalikan apa yang dilakukan oleh Van Basten dan kawan-kawan trio 1988 ketika mereka bisa menjadi juara. Saya boleh kasih satu pertanyaan nggak, Bung Niko? Boleh. Ya, Bung, kan di DPI kemarin saya melihat Bang Fuad dan juga Coach Justin mengatakan bahwa Veltman dan juga Van de Beek tidak layak untuk dimainkan. Sementara Frank de Boer sudah menjelaskan bahwa dia melakukan ini untuk memberikan kepercayaan diri kepada kedua pemain ini. Karena kedua pemain ini jarang sekali bermain di klubnya kan. Jadi menurut Anda bagaimana, Bung? Sebenarnya layak atau tidak? Iya, kontras ini. Iya, sebagai pelatih saya kira sah-sah aja Van de Boer memainkan dua pemain tersebut. Jadi karena kan nggak ada jam bermain mereka nggak ada. Dia ingin melihat kedua pemain tersebut apakah ini pantas untuk saya bawa, kan belum ada penentuan pemain untuk 2021. Jadi wajar dia bisa melihat sebagai pelatih untuk bisa memberikan kesempatan. Kalau dari kacamata Bung Ropan? Ya saya pikir memang belum begitu bagus ya untuk bisa masuk dalam tim Belanda kalau bisa dilihat. Tapi kan semua itu ada di Van de Boer. Van de Boer bisa lihat ini bahwa dia harus sebagai pelatih, dia bisa melihat apakah ini wajar untuk saya bawa atau tidak. Itulah sebabnya dia diberikan kesempatan untuk, kalau dia tidak diberi kesempatan kan sulit untuk dia bisa menilai pemain ini wajar untuk dia bisa bawa atau tidak. Kalau benar Bung Ropan belum ya? Ya, 50-50 lah untuk bisa dilihat ya. Alright, thank you Axel. Sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih analisanya dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Berarti mengerti pasti Jangan sampai orang mudeng ya. Oke.